Manajemen ekspatriat. Peran kedua dalam manajemen. Setelah proses. Selamat siang. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi berjudul Pengantar Manajemen Ekspatriat dan Kesiapan Individu. Dalam era globalisasi seperti sekarang, perusahaan sudah tidak lagi beroperasi hanya di satu negara. Banyak organisasi membuka cabang, pabrik, dan kantor operasional di berbagai belahan dunia. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk mengirim karyawan yang dianggap berkompeten untuk bekerja di luar negeri. Namun, penugasan ke luar negeri bukan hal sederhana. Penugasan ini memerlukan perencanaan matang, biaya besar, serta proses adaptasi yang kompleks. Karena itu, kita perlu memahami bagaimana manajemen ekspatriat bekerja dan mengapa kesiapan individu menjadi faktor penentu keberhasilan penugasan internasional tersebut. Selanjutnya ada manajemen ekspatriat. Nah, apa sih itu manajemen ekspatriat? Jadi, manajemen ini keseluruhan proses yang dilakukan perusahaan untuk mengelola karyawan yang dikirim bekerja ke negara lain dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, proses ini juga meliputi beberapa aspek penting seperti seleksi, pelatihan, penempatan, monitoring kinerja, perusahaan kompensasi, hingga kepulangan atau reintegrasi ke negara asalnya. Nah, manajemen ini juga tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan individu untuk menghadapi perbedaan budaya, sistem kerja, komunikasi, bahkan gaya hidup. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus memiliki strategi manajemen ekspatriat yang matang agar penugasan tidak hanya berjalan sukses tetapi juga memberikan kontribusi nyata pada tujuan bisnis global perusahaan. Mengapa manajemen ekspatriat penting? Penugasan internasional memiliki resiko dan biaya yang jauh lebih tinggi dibanding memperkerjakan karyawan dalam negeri. Beberapa alasan mengapa manajemen ekspatriat sangat penting antara lain. Yang pertama, tantangan budaya. Ekspatriat harus berinteraksi dengan budaya kerja dan lingkungan sosial yang berbeda, sehingga risiko culture shock cukup tinggi. Yang kedua, perbedaan bahasa. Bahasa sering menjadi penghambat komunikasi, termasuk dalam menjalankan instruksi kerja. Yang ketiga, biaya tinggi. Penugasan ekspatriat biasanya memerlukan biaya ratusan juta hingga miliaran rupiah per tahun. Yang keempat, risiko kegagalan. Bila ekspatriat tidak mampu beradaptasi, perusahaan harus menariknya kembali, premature return, dan ini menyebabkan kerugian besar. Dan yang kelima, menjaga citra perusahaan global. Ekspatriat sering menjadi representasi perusahaan di negara tujuan, sehingga perlu dikelola dengan baik. Jadi, karena itu, manajemen ekspatriat tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau sekedar memindahkan karyawan luar negeri. Peran pertama manajemen ekspatriat adalah memfasilitasi adaptasi. Adaptasi menjadi faktor penentu utama apakah ekspatriat akan berhasil menjalankan tugasnya atau tidak. Proses adaptasi mencakup berbagai kegiatan seperti 1. Pelatihan budaya atau cross-cultural training, 2. Pelatihan bahasa lokal, 3. Pengarahan mengenai norma sosial, etika, kebiasaan masyarakat, hingga gaya komunikasi, 4. Pengenalan lingkungan kerja di negara tujuan, 5. Pendampingan untuk keluarga ekspatriat, terutama jika pasangan dan anak ikut pindah, dan yang terakhir, penyediaan mentor lokal untuk membantu navigasi pekerjaan di negara baru. Dengan bantuan adaptasi yang lengkap, risiko culture shock dapat ditekan dan ekspatriat dapat bekerja lebih efektif sejak awal penugasan. Peran kedua dalam manajemen ekspatriat adalah pengelolaan kompensasi.
Kompensasi ekspatriat tidak hanya berupa gaji, tetapi juga paket tunjangan yang dirancang agar karyawan mampu hidup dengan layak dan aman di negara tujuan. Paket kompensasi biasanya berupa akomodasi atau tunjangan tempat tinggal, tunjangan transportasi, asuransi kesehatan, biaya pendidikan anak di sekolah, tunjangan biaya hidup, fasilitas keamanan jika negara tujuan beresiko, tiket penerbangan pulang pergi secara berkala, dan bonus penugasan internasional. Pengaturan kompensasi yang tepat sangat penting karena karyawan yang tidak puas secara finansial cenderung mengalami stres, kurang termotivasi, dan tidak dapat fokus pada pekerjaan. Peran ketiga adalah menyediakan dukungan administratif dan psikologis. Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh hal administratif berjalan lancar, seperti pengurusan visa kerja, izin tinggal, perpindahan barang pribadi, hingga peraturan legal yang berlaku di negara tujuan. Selain itu, dukungan psikologis menjadi aspek yang tidak kalah penting, karena ekspatriat sering menghadapi tekanan mental seperti kesepian karena jauh dari keluarga besar, kesulitan beradaptasi dengan budaya lokal, konflik di tempat kerja dengan rekan asing, perubahan gaya hidup yang drastis, kerinduan terhadap makanan, lingkungan, dan kebiasaan di negara asal. Beberapa perusahaan menyediakan konseling, sesi coaching, dan program mentoring untuk menjaga stabilitas mental ekspatriat selama masa penguasaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tahap seleksi ekspatriat, panjang dan mendalam. Seleksi merupakan tahap paling awal dan paling krusial dalam manajemen ekspatriat. Perusahaan harus memilih individu yang benar-benar siap secara fisik, mental, dan profesional. Beberapa aspek yang dinilai dalam seleksi meliputi ada kemampuan komunikasi lintas budaya, kemudian kecerdasan emosional, ketahanan terhadap stres, fleksibilitas dan keterbukaan terhadap hal baru, kemampuan bekerja dalam situasi ambigu, motivasi internal untuk mengambil penugasan internasional, kematangan pribadi dan stabilitas emosi, rekam jejak kerja dan kompetensi teknis, dan yang terakhir kesediaan keluarga untuk ikut pindah. Jika proses seleksi dilakukan secara asal-asalan, risiko penugasan gagal akan sangat tinggi dan perusahaan menanggung kerugian yang besar. Setelah proses seleksi, tahap berikutnya adalah penempatan ekspatriat di posisi yang sesuai dengan kompetensi kebutuhan organisasi. Penempatan yang baik mencakup pemberian informasi mendetail mengenai struktur organisasi, budaya kerja, sistem manajemen, hingga target yang harus dicapai. Namun, penempatan tidak akan berarti jika individu tidak memiliki kesiapan. Kesiapan individu terdiri dari 3. Yang pertama, ada kesiapan psikologis, yaitu kemampuan menghadapi tekanan mental, perubahan lingkungan, tantangan budaya, hingga rasa rindu terhadap rumah. Yang kedua, ada kesiapan profesional, yaitu kemampuan teknis, keterampilan komunikasi, leadership, dan fleksibilitas bekerja dalam tim multikultural. Lalu yang terakhir ada kesiapan sosial, yaitu kemampuan membangun interaksi dan hubungan harmonis dengan masyarakat dan rekan kerja lokal. Tanpa kesiapan tersebut, ekspatriat mengalami kesulitan dan berpotensi gagal menyelesaikan tugasnya. Oke, jadi Samsung adalah salah satu perusahaan yang memiliki proses manajemen ekspatriat paling ketat di dunia. Sebelum karyawan dikirim ke negara lain, Samsung melakukan tes kepribadian, evaluasi psikologis, simulasi adaptasi budaya, hingga wawancara mendalam mengenai kesiapan mental. Samsung percaya bahwa kemampuan teknis bukanlah satu-satunya faktor paling penting. Yang paling menentukan adalah kemampuan individu menghadapi tekanan dan beradaptasi dengan cepat di lingkungan baru. Pendekatan Samsung terbukti berhasil karena tingkat kegagalan penugasan internasional mereka sangat rendah dibanding perusahaan global lainnya. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa manajemen ekspatriat adalah proses kompleks yang melibatkan seleksi, adaptasi, kompensasi, dukungan administratif, serta penempatan yang tepat. Keberhasilan penguasaan internasional sangat berbasis pada kesiapan individu. Dengan manajemen yang baik, ekspatriat tidak hanya mampu menjalankan tugasnya dengan efektif, tetapi juga dapat mendukung tujuan perusahaan dalam memperluas jaringan bisnis global. Sekian dari kelompok kami.